Ditekan lama, ditahan. Nah, ini di kabel listrik PLN ya guys. Nah, dia berbunyi seperti ini berarti ada aliran listrik. Nah, ini dia langsung terbongkar ya guys, beli baru langsung dibongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Langsung saja ya guys, sebelum kalian membeli tang ampere ini saya kasih tahu dulu, bisa dikalibrasi ampernya apabila tidak cocok dengan alat ukur yang lain. Bisa dikalibrasi ya guys. Ini tang ampere AC DC. Lagi-lagi produk Cina selalu merajai ya guys. Ini loh, made in Cina. Langsung dibuka, kita dapat apa aja ya. Standar unboxing ya seperti ini ya guys. Ini kita dapat tali trap, dapat sensor suhu. Terus ini tadi yang jatuh itu adalah tutup di multimeter ya guys. Proofnya, maksud saya tutup proof. Proof apa proof ya terserahlah, susah ngomongnya. Nah ini dia proofnya, ini yang cat 3 ya guys. Nah ini cat 3, cat 3 itu mampu 600 volt, cat 2 mampu di 1000 volt. Nah jadi alat ukur ini sampai 600 volt. Nah, kelihatan kan? Lepas dua baut di sini, ini baut baterai ya. Dari bawaannya itu dapat baterai. Nanti link belinya saya cantumkan di pin di komentar ya guys. Nah ini dia langsung terbongkar ya guys, beli baru langsung dibongkar. Nah ini saya zoom dulu. Nah ini ada trim pot. Trim pot ini kalau diputar ke kanan, ini trim pot terhubung ke fleksibel yang masuk ke bagian sini. Nah ini kan sensor ampernya ya guys. Nah di sini ini kalau kita putar ke kanan akan bisa menambah daripada satuan angka ampere di sini. Sedangkan kalau memutar ke kiri nanti akan mengurangi. Nah artinya kita bisa mengeset secara tepat disesuaikan dengan alat ukur kita yang ada di rumah yang lain gitu. Apabila biar pengen kembaran ampernya. Selanjutnya kita akan mengenali fitur-fiturnya dulu ya mas guys. Karena ini tang ampere AC DC, begitu dinyalakan sudah langsung di DC. Ketika kita tombol powernya ditekan sekali, itu jadi AC. Kita pilih sesuai keinginan kita gitu mas guys. Nah di sini kan ada kabel probe yang dari bawaannya. Yang di bagian negatif ini kalau saya colokkan dia langsung pindah ke auto. Nah artinya di sini ini kita bisa melakukan pengukuran di bagian ini ya guys, untuk autonya. Nah sedangkan tadi ketika kita belum menyolokkan, itu pengukuran yang bisa dilakukan adalah arus ampere AC dan DC ini ya mas guys. Nah sedangkan kalau sudah kita colokkan yang hitam, ya sebaiknya tetap diikuti yang merah ya. Karena sensornya hanya di hitam ya mas guys. Coba kalau saya colokkan yang merah saja, dia nggak akan bisa auto. Nah sensornya diletak di bagian yang kabel hitam seperti ini. Nah ketika auto kita bisa melakukan pengukuran yaitu volt mulai dari 0,8 volt sampai dengan 600 volt AC DC ya mas guys, auto ya. Terus kita bisa ngukur hambatan 0 sampai 60 mega ohm. Terus kita juga bisa ngukur continuity atau pakai buzzer buat dioda 0 sampai 50 ohm ya. Di atas 50 ohm buzzernya biasanya tidak berfungsi, tidak bunyi, hanya menampilkan angka saja. Biasanya seperti itu ya mas guys. Loh mas guys, kalau sensornya ada di negatif di bagian autonya, kalau ini misal kabelnya rusak atau hilang, apa masih bisa pakai kabel lain? Bisa mas guys ya, tetap bisa masuk ke mode auto ya mas guys.
Nah, kemudian ini kita bisa lihat di bagian sel ya Mas guys. Di bagian sel ini kalau kita tekan, tek, ini ada menu dioda. Sama dengan di ini ya Mas guys, di continuity yang di atas ini, sama. Jadi kalau kita tempelkan, dia akan bunyi ya Mas guys. Coba kita kembalikan ke auto. Kita tempelkan. Nah, dia juga akan bunyi ya Mas guys, sama. Nah, kemudian kita masuk lagi setelah dioda, pengukuran dioda atau continuity itu pada pengukuran kapasitor ya. 0 sampai 60 mikrofarad. Yeay. Ya, sebentar. Terus selanjutnya ini pada temperatur. Jadi kita dapat temperatur itu sensor suhu ya Mas guys, dapat sensor suhu. Ini kan suhu di Celcius. Kalau kita tekan lagi di Fahrenheit. Jadi seperti itu ya Mas guys. Nah, ini juga bisa untuk mengukur frekuensi ya Mas guys. Kalau untuk mengukur frekuensi itu kayaknya harus di mode auto ya. Terus nah gini hertz. Nah coba nih Mas guys, masih 00 ya frekuensinya. Ternyata saya dekatkan di kabel aja itu frekuensinya udah terbaca 50 Hz. Ini nggak nempel apa-apa loh ya. Ini sekitar 49,8 ya, 50 Hz. Sekarang saya akan coba untuk ukur AC, listrik AC. Ini ada 220 volt output dari inverter. Nah, ini saya pindah ke auto dulu. Oke. Selanjutnya saya akan coba ukur voltasenya. 220. Tuh, sebentar guys. 222 ya, betul ya? Oke. Mantap sekali. Dan ini juga ada NVC-nya. NVC ini untuk mengukur kabel kalau ada yang putus atau gimana. Kita coba dulu. Caranya ditekan lama, ditahan. Nah, ini di kabel listrik PLN ya, guys. Nah, dia berbunyi seperti ini berarti ada aliran listrik. Ini bisa digunakan baik tanpa kabel, misal saya cabut ya. Oke, saya cabut dulu seperti ini. Kita tekan. Bisa ya. Jadi mau pakai kabel atau enggak, bagian NVC ini bisa digunakan. Selanjutnya ini yang terakhir yaitu adalah tombol di bagian samping ini. Ketika saya tekan lama, dia akan menyalakan lampu di LCD dan lampu di bagian sini ya Mas guys. Nah, lampu ini nanti akan nyala kurang lebih sekitar 30 detik atau 1 menit. Saya belum ngetes sendiri, tapi auto mati sendiri kalau kita nggak matiin. Atau kita matikan secara manual dengan cara ditekan lama kembali. Sekarang lanjut ke perbandingan pengukuran voltase. Ini saya ada SCC MPPT yang voltasenya itu akurat 28,8. Ini multimeter ZOTX 28,8. Terus ini 29. Ini ada selisih 0,12. Aduh, kesampluk ya, guys. 0,12 volt. Ya, itu toleransi. Cuman 0,01 volt lebih sedikit. Masih oke, nggak masalah. Sekarang ngukur ampere. Ini inverter yang mengalir berapa. Jadi, saya nyalakan dulu. Ini mode rel, ini bukan untuk mengenolkan ampere ya guys. Nanti saya kasih tahu fungsinya rel itu apa. Karena banyak yang nggak ngerti ya guys. Nah, ini kalau ngukur jangan ditaruh di mode rel. Jadi relnya dimatikan dulu ya guys. Nah, ini kita pasang di kabel positif.
yaitu sekitar 3 ampere. Ketemunya negatif ya kalau kita pasang di kabel positif. Nah, sekarang kita pasang di kabel negatif. Jadi kalau dipasang di dua-dua kabel nggak bisa ya guys. Nah, ini baru ketemu positif. Nah, seperti itu. Coba diulangi lagi. Nah, ketemunya negatif. Jadi, saya tidak punya pembanding untuk akurasinya. Jadi, kalau kalian punya pembanding kayak gini yang lebih mahal, bahkan sampai jutaan, nah ini bisa dikalibrasi dengan memutar trimpot tadi ya guys. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pada bagian rel yang mau saya sampaikan tadi, rel ini berfungsi ya guys. Gini, ketika kita ngukur, contoh, karena harus di ampere yang berubah-ubah nih guys. Nah, ini kan dari panel surya. Kabelnya yang sini ya guys. Kita taruh di kabel sini aja. Negatif aja. Nah, dari panel surya ini 1,9 ampere ya guys. Nah, ketika saya tekan rel, tek, ya, kita tarik dulu, maka dia akan tersimpan yang tadi ya guys, 2 ampere. Kemudian kita ngukur lagi, set, beda kan hasilnya? Nah, ini adalah selisih daripada hasil pengukuran kedua. Jadi fungsi rel itu ketika kita ngukur pertama dan ngukur kedua, itu ada selisih berapa volt. Nah, itu gunakan tombol rel. Jadi tombol rel ini bukan untuk mengenolkan, tapi untuk berfungsi melihat selisih dari hasil pengukuran pertama dibandingkan pengukuran kedua. Jadi sama saja sudah dikurangi pengukuran kedua dikurangi pengukuran pertama gitu guys ya. Loh Mas Guys, ini kalau kita kan pakai menu di mode DC itu kan kita nggak bisa nol nih, kayak kalau di AC kan ya, contoh di AC kan dia pasti akan nol. Klik AC dia akan nol. Sedangkan kalau kita pilih di DC 0,1 ya itu nggak apa-apa Mas Guys. Yang penting ukurnya di mode DC ini, jangan di mode real. Mode real itu seperti yang saya jelaskan tadi ya Mas Guys. Jadi real ini bukan untuk mengenolkan ya guys. Bukan, jadi ngukurnya di sini. Sekarang kita bandingkan untuk mengukur kapasitor ya Mas guys. Jadi pasti ada selisih. Namanya alat ukur itu walaupun satu merek, satu jenis, beli di tempat yang sama pun, itu pun bisa jadi ada selisihnya. Ini saya set dulu di nanofarad, ini juga di nanofarad. Saya akan coba dulu untuk ukur elko pakai yang multimeter Zotac ZTX. Dapat berapa mikrofarad atau milifarad? 4,87 milifarad. 4,88 milifarad. Oke, sekarang gantian. Yang ini. Apakah cukup mendekati? Empat koma delapan tujuh milifarad. Oh, jos Mas guys. Ternyata sangat-sangat mendekati ya. Sangat mendekati. Dan inilah kondisi ukuran kapasitor elko-nya 5.600 mikrofarad. Tadi cuma dapat 4.800 ya, karena ini udah lama banget, udah soak. Oh, bukan, belum soak juga sih. Maksudnya udah berkurang kapasitasnya ya Mas guys. Berkurang seiring pemakaian. Sekarang buat ngukur R ya guys. Apakah mendekati? Sebentar guys. 99. Nah, sekarang pakai yang ini. 98. Ada selisih sedikit. Tapi responnya bagus yang ini.
saat melakukan pengukuran. Ini agak nyari-nyari liar gitu, 99. Mungkin probe-nya apa gimana ya. Udah lama juga. Nah, ini cepet langsung set gitu. Tuh. Nah, jadi gambarannya seperti itu aja, guys. Sekarang kita mengukur suhu ya, Mas, guys, pakai korek saja. Sebelum itu, ini saya tidak bisa menguji listrik AC-nya yang ngukur pakai ampere karena kabel saya itu yang listrik AC itu satu kabel isi 2 ya, Mas, guys, tidak satu-satu. Jadi tidak bisa diukur barengan. Nah, yang jelas seperti ini udah pasti fungsi untuk ngukur AC, untuk listrik AC. Nah, sekarang kita ngukur suhu. Untuk sensor suhu ini kemampuannya sampai 1000 derajat alat ukurnya ya, Mas, guys. Nah, ini saya panaskan. Ini sudah 300, 400, 500. Sekitar 400, 500 ya korek itu. Tidak dibakar ya, Mas, guys. Ini hanya suhunya saja. Nah, jadi seperti ini. Semoga ini menjadikan referensi yang sederhana buat kalian. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dimudahkan urusannya biar bisa melengkapi tool-tool elektronik buat hobi kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.